Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Farhan di channel kita ini. Jadi kali ini gue bakal bawain konten yaitu tentang apa sih prospek kerjanya anak KPI Komunikasi Penyiaran Islam dari UIN dan IAIN setelah lulus nanti ya. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe dulu, dan yang ingin komentar dipersilakan. Oke, sebelum kita masuk ke video, oke lanjut. Nah, untuk pembahasan yang paling pertama, perlu teman-teman ketahui bahwasanya jurusan KPI ini atau Komunikasi Penyiaran Islam ini selalu menjadi salah satu jurusan terlaris dengan peminat terbanyak di PTKIM maupun PTKIS, di UIN maupun di IAIN. Selalu menjadi jurusan yang terlaris lah ya, bersaing dengan jurusan-jurusan lain seperti PAI, Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Keguruan, Ekonomi Bisnis Syariah, dan jurusan-jurusan yang laris lainnya ya. Itu dia mengapa banyak banget sekarang anak-anak muda yang baru lulus pengen banget masuk jurusan KPI, tapi mereka tuh bertanya-tanya, prospek kerjanya anak KPI itu sebenarnya apa sih? Kalau udah lulus nanti jadi apa sih, kerja apa gitu kan? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu kira-kira nanti setelah lulus anak KPI itu prospek kerjanya apa, ngapain aja, kerja di mana, jadi apa, posisinya apa, nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu untuk masuk jadi anak KPI ya. Karena untuk di IAIN Salatiga sendiri, anak KPI itu diwajibkan untuk memilih 3 konsentrasi. Yang pertama itu ada public relation, yang kedua ada jurnalistik, dan yang ketiga ada broadcasting. Itu untuk di IAIN Salatiga. Gue nggak tahu di IAIN atau di UIN lain itu ada konsentrasinya gimana, tapi gue yakin pasti ketiga itu ada, karena ketiga itu merupakan ilmu dasar atau anak ilmu ya, gue sebutnya anak ilmu dari ilmu komunikasi atau KPI ini sendiri. Jadi gue rasa nggak mungkin kalau ketiga itu nggak dipelajari ya sebagai anak KPI. Oke, supaya teman-teman nggak bingung, gue bakal jelasin ketiga konsentrasi itu ya, tapi gue bakal jelasin secara singkatnya aja, karena kalau dijelasin secara panjang lebar itu bakal jadi lama banget dan video durasinya bakal jadi 1 jam ya. Nah, yang pertama itu public relation. Public relation itu bahasa Indonesianya kita biasanya sebutnya humas, hubungan masyarakat. Nah, untuk hubungan masyarakat ini sendiri, itu hampir di setiap instansi, lembaga, negeri, swasta, baik itu perusahaan media atau perusahaan apapun, itu pasti membutuhkan yang namanya humas, yaitu untuk menjadi penghubung antara perusahaan dengan masyarakatnya. Untuk menjadi penghubung antara distributor, bukan distributor barang ya, antara apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakatnya. Nah, itulah mengapa untuk anak-anak yang mengambil konsentrasi public relation itu harus ahli banget bicara sih menurut gua. Dan mereka itu harus menguasai yang namanya, kalau dalam buku salah satu buku pengantar ilmu komunikasi karya Profesor Deddy Mulyana, itu disebutkan ada komunikasi instrumental ya, atau instrumen yang jadi kita itu bisa mengajak masyarakat atau orang yang kita ajak bicara untuk terbawa suasana dengan kita. Jadi saat kita berbicara untuk membawa suasana baik gitu ya, nantinya masyarakat itu akan bisa terbawa oleh suasana kita. Itu dia makanya teori-teori komunikasi harus dikuasai dengan baik oleh anak-anak ilmu komunikasi atau anak KPI ya, karena dibutuhkan sekali humas, hubungan masyarakat antara lembaga dengan masyarakat yang baik. Nah, selanjutnya adalah jurnalistik. Nah, untuk jurnalistik sendiri, teman-teman pasti udah tahu bahwasanya yang namanya jurnalistik itu kerjanya nggak jauh dari wartawan. Ya memang benar, tapi kalau menurut gue sih bukan cuma wartawan, mungkin banyak pekerjaan yang disediakan, lapangan pekerjaan yang disediakan untuk anak-anak jurnalistik. Tapi kita bakal bahas tentang kewartawanannya ini. Nah, untuk anak-anak jurnalistik ini diperlukan banget anak-anak yang dia tuh siap tanggap, bagus dalam mendengarkan, bagus dalam menangkap sesuatu, bagus dalam mengemas berita. Itulah mengapa dalam konsentrasi jurnalistik ini pasti anak-anak KPI akan diajarkan bagaimana cara mengemas berita, bagaimana cara menjadi pendengar yang baik untuk menangkap suatu berita dan lain sebagainya. Itulah mengapa KPI akan bisa menghasilkan jurnalistik dengan basic agama yang baik untuk depannya ya. Dan yang terakhir adalah broadcasting, broadcaster ya, broadcast itulah pokoknya sebutannya. Nah, untuk anak broadcast ini pasti teman-teman tahu sendiri bahwasanya nanti anak broadcast itu kerjanya kalau nggak jadi host, jadi presenter, jadi influencer, jadi wartawan, itu bener banget, nggak salah.
Tapi bukan cuma untuk di depan layar, anak-anak broadcast itu juga didesain untuk bisa bekerja di balik layar. Jadi produser, sutradara, kameramen, editor, fotografer dan lain sebagainya. Maka dari itu, broadcast ini tempat yang pas banget untuk kalian yang memang suka bercimplung langsung dengan dunia industri perfilman ya, atau pemberitaan. Cocok banget buat kalian yang memang suka banget hal-hal semacam itu. Dan untuk poin yang terakhir adalah keuntungannya. Untuk anak KPI itu tentunya, itu udah gue sampaikan di konten yang kemarin, yaitu tentang keuntungan kuliah di PTKIN, yaitu tentunya anak KPI bakal mendapatkan mata kuliah agama yang lebih. Dan tentunya itu bisa menjadi basic kita untuk nanti dalam prospek kerja kita punya basic, punya bekal agama yang lebih. Karena jelas kita menempuh pendidikan di PTKIN. Itulah keuntungan menjadi anak KPI. Nah, dari 3 konsentrasi tadi yang juga kita bahas prospek kerjanya, anak KPI itu bukan cuma bisa menjadi dari 3 prospek kerja itu kok. Banyak di luar sana anak KPI yang juga menjadi ustadz. Karena kenapa? Jelas bahwasanya KPI itu jurusan dari Fakultas Dakwah. Otomatis banyak banget mata kuliah yang membahas tentang dakwah. Caranya dakwah, strategi dakwah, sejarahnya dakwah. Jadi otomatis banyak juga anak KPI di luar sana yang jadi ustadz ataupun kepala pesantren. Itu banyak banget, dan itu menurut gua hal yang positif lebih banget dari KPI. Dan menurut gue itu menjadi poin yang sangat lebih untuk anak-anak KPI yang akan datang ya. Nah, gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan di pembahasan kali ini. Buat kalian yang OTW menjadi anak KPI atau yang bercita-cita ingin menjadi anak KPI, persiapkan diri Anda untuk memilih konsentrasi dari 3 konsentrasi itu, yaitu Public Relation, Jurnalistik, dan Broadcast. Itu tentukan pilihan Anda sekarang. Terima kasih buat yang udah subscribe, dan buat yang suka dengan video ini, like video ini, dan buat yang ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.